Halo Poco fans, ketemu lagi sama gue Gali, Project Manager Poco Indonesia. Dan kita sudah masuk ke episode 14 dari Poco Space. Pada episode kali ini, kita akan melesat lebih jauh lagi dan tentunya akan ada yang spesial di episode kali ini. Kepo kan? Apa yang jadi istimewa di episode kali ini? Karena hari ini, selain kita ngobrol dan juga sharing, tentunya kita akan belajar membasmi musuh-musuh dan menjadi yang terbaik. Penasaran kan? Tapi sebelumnya, gue mau spill dulu nih pemenang kuis Pokoknya Jangan Skip di episode minggu lalu. Pemenangnya adalah... Di episode kali ini, kuis Pokoknya Jangan Skip masih terus berlanjut. Lo pantangin aja video ini tanpa skip, dan lo rangkai kata-kata yang pop up di layar selama video berlangsung. Poco bakal ngasih lo hadiah buat lo yang bisa merangkai kata-kata dengan benar. Jadi jangan sedikit pun kalian lewatkan, karena kita nggak tahu kapan ada kata yang bakalan muncul di layar ini. Nah, dalam episode kali ini, kalian juga harus bersiap. Karena gue bakalan ngajak kalian untuk turun di medan perang bersama Jeksi dari tim Aura Esport. Halo teman-teman, nama gue Jeksi, gue dari tim Aura Esport divisi PUBG Mobile. Apa kabar nih Jeksi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Bang Gali apa kabar? Wih, baik juga nih. Tentunya kita ketemu di Poco Space harus selalu sehat dan juga bersemangat ya. Alhamdulillah. Oke. Pastinya seru banget bakalan bisa ngobrol bareng Jeksi yang jadi salah satu legenda dalam khususnya game PUBG M. Dan Jeksi ini merupakan salah satu Poco icon dalam sebuah aktivitas Poco yang bersama anak negeri yang penuh karya dan juga penuh prestasi yang bernama Pokoknya Beraksi. Tapi sebelum gue lanjut ngobrol lebih intens, gue mau ajak Jeksi ikutan main tebakan Pokoknya Dengerin Dulu. Nah, kalau gitu kita mulai aja nih main gamenya. Yang pertama nih ya. Apa nih? B. Iya, angin. B. Oke, kita mulai Angry kedua. Birds. Nah, betul. Betul ya. Oke, yang kedua nih, kita mulai. Masih 1-1, santai. Super Mario Bros. Yang ketiga ya, lo Oke. langsung jawab aja. Oh. Oke, langsung jawab aja. Ini yang ketiga. LOL? Apa sih? LOL. Oh, boleh aja. Gak ada yang bener. Oke, kita lanjut yang keempat. Pac-Man. Oke. Oh, hebat juga. Oke. Yang terakhir nih, yang kelima. PUBG Mobile. Ini kayaknya lu bener sih, gue kalah sih. Iya bener, PUBG Mobile. Oh iyalah orang mainan lo ya sehari-hari, nggak mungkin lo nggak tahu. Udah 3 tahun gue. Udah 3 tahun lah ya. Oke. Nah, tadi kita udah main nih Poco Fans mengenai game. Pokoknya dengerin aja dulu. Dan gue salut sih sama Jeksi. Lo hebat sih untuk untuk ngejawab gamenya. Even itu cuma bener 1 doang. Oh iya, gue 3 ya. 3 ya, lumayan. 4 dong. 3. Tiga, Tadi salah, tadi kita nggak ada yang salah, bener. Ya. Oke, tadi seru banget kita main Pokoknya Dengerin Dulu. Dan, well, dia tetap pemenangnya karena emang gamer sejati ya. By the way, ada nggak sih Jeksi game yang ngebuat lo tuh memorable? Terus kemudian yang paling ingat ketika lo mainin waktu masa kecil nih? Ketika main Ada game. sih. Apa tuh? Tahu game Empire Earth nggak sih? Gue nggak tahu. Itu bisa diceritain. Itu kenapa jadi memorable buat lo? Itu pertama kali gua main game kali ya di PC. Yang menarik apa nih dari Yang- game? Dari game itu tuh jadi kayak kita ngebuild rumah-rumah segala macam, terus kita build pasukan, terus kayak kita lawan kerajaan lain gitu loh, kayak strategi Oke. segala macam. Itu Oh, kayak oke. asik aja sih. Strategi game ya? Iya. Oke. Itu jadi memorable buat lo karena? Karena pertama kali gua main game itu, terus gua ngerasa kayak, enak banget main game ini, dan gue tuh nge-spend waktu gue tuh banyak banget kayak di situ. Terus kesan lo berarti, wah ini kayak memutuskan lo untuk kayak, wah ini kayaknya seru juga untuk gua nekunin game dan segala macamnya. Ya dari situ gua kayak ngerambat kayak main-main game lain gitu loh. Nah, seperti yang gua ungkap di awal, tadi kalau Jeksi adalah salah satu dari Poco icon dalam aktivitas Pokoknya Beraksi. Yang mana Pokoknya Beraksi akan berbagi cerita, tips, dan juga aktivitas dari Poco icon agar bisa menjadi inspirasi dan membuat para generasi muda bergerak maju dan juga membuat perubahan.
Jaxi adalah pro player e-sport dalam permainan PUBG M. Lo bisa ceritain nggak sih kenapa lo awal mulanya jadi seorang pro player? Gua tuh kuliah semester berapa ya? Semester 7. Semester 7. Semester 7 itu kayak lagi free-free-nya. Terus gua kan ngelihat ada game sebelah lagi viral-viralan itu kayak gue cari tahu lah. Kok gue nggak bisa nih jadi pro player ini nih? Kenapa ya? Pas ada game baru yang keluar dan itu prospeknya gede buat dimainin di Indonesia, kayak banyak yang bakal main itu. Ya udah gue dari awal game itu muncul, ya udah gue langsung main nge-push segala macam kayak top global dan akhirnya kayak ditarik tim e-sport gitu. Itu lu mainan kayak gitu berapa lama sih untuk bisa kayak dari satu game terus kemudian bikin strategi game yang lain dan segala macamnya? Enggak, buat jadi biar sampai ditarik dan dilirik oleh tim e-sport, gua dulu sehari tidur 4 jam. Segitu niatnya ya, sampai benar-benar lu harus bisa di top list di global yang tadi lu bilang. Nah, saat lu mutusin nih Jaxi untuk jadi seorang pro player games, pasti banyak banget rintangan yang lo hadapin karena juga masih banyak anggapan kalau ya elah main game lah cuma kayak buang-buang waktu gitu ya, jadi hal yang sia-sia gitu. Nah, bisa nggak lo ceritain salah satunya tuh gimana sih pengalaman lo gitu? Gambling sih sebenarnya. Gambling, oke. Gambling kayak gue kan lagi kuliah dan terus semester akhir lah ya, semester gitu 7 kan. Gitu. Terus, aduh gue pengen banget ini, pengen banget kalau gue stopin di situ kayak gue bagi waktu gue antara belajar sama main game. Iya. Terus masih bisa sebenarnya kalau buat main game fun-fun. Terus tapi kalau buat awal-awal kita berjuang biar dilirik tim e-sport kayak harus fokus ya. Fokus. Nah, saat lo mutusin jadi seorang pro player nih ya, kan banyak nih rintangan yang lo hadapin gitu. Terus juga banyak anggapan bahwa main game tuh jadi hal yang sia-sia, buang-buang waktu segala macem. Lo bisa ceritain gak sih, lo punya pengalaman kayak gitu, terus kemudian tanggapan lo gimana? Lo main game lo dapet happy lah, terus juga kalau lo mau cari uang, mau cari cuan tuh bisa sebenarnya di game, bisa banget kayak lo live stream apa segala macam bikin konten. Kalau lo emang jago kan bikin konten yang menarik ataupun kalau lo lucu apa segala macam, ya bisa sih. Ya tergantung, jadi lo mau gunain game itu buat apa gitu loh. Oke, berarti lo menganggap apa yang orang bilang bahwa main game sia-sia itu nggak sepenuhnya benar ya? Enggak. Nah, pasti banyak banget nih ya pro sama kontra yang muncul baik dari orang-orang terdekat ataupun dari teman-teman lo yang lain nih, gitu kan, mengenai seorang gamers gitu. Terus kemudian yang paling mendukung lo saat lo memutuskan untuk menjadi seorang pro player gamers tuh siapa sih, Jaxi? Temen sekosan gue sih. Temen sekosan, oke. Temen sekosan lo yang paling mendukung lo. Reveal-nya bagus loh, temen sekosannya yang mendukung dia untuk jadi pro player. Menarik nih, boleh diceritain nggak? Dia sama-sama suka main game lah. Oh, jadi kayak ya udah. Oke. Temen sejurusan lo di kuliah berarti ya? Atau beda? Oh, sejurusan, sama-sama suka main game juga. Dia sendiri jadi pro player nggak? Enggak. Jadi lo yang akhirnya malah memutuskan untuk jadi seorang pro player. Tapi ada juga yang kayak yang ngapain sih lo main game mulu, nggak ikut UAS apa segala macam, jadi pro player kagak. Ada tuh kayak gitu teman. Oh banyak ya, banyak tanggapan negatif juga ya kayak gitu ya. Tapi lu bisa ngebuktiin bahwa lu lulus kuliah dengan baik, terus kemudian lu jadi pro player game profesional juga. Iya. Oh, I see. Berarti tergantung dari perspektif lu sendiri ya, bahwa nggak selamanya bahwa jadi pro player gamers itu hal yang sia-sia ya. Ternyata sekolah lo lancar, selesai, dan lo juga jadi pro player sekarang. Oh, I see. Menarik. Nah, lu bisa ceritain nggak sih setelah lo menjadi pro player sekarang, terus kemudian ada nggak prestasi yang bikin lo tuh gue bangga banget nih, terus kemudian juga bikin lo tuh berkesan banget tentang prestasi yang udah lo raih gitu? Yang gue bangganya Kak, kalau mau lolos ke final, kita tuh harus dari bawah, jadi kualifikasi di Palembang apa segala macam. Jadi semua tim itu tuh seluruh Indonesia gitu loh. Kualifikasi lagi sampai sisa 16 tim. Oke. Terus ya udah di final itu tanding gitu. Oh, dan lu memenangkan pertandingan itu. Yang buat lu berkesan berarti lebih ke masalah journey-nya ya? Iya. Perjalanan panjang berarti ya? Oke. Lu ada tipsnya nggak sih buat orang-orang di luar sana, anak-anak di luar sana, anak-anak muda terutama ya, kuliahan, itu kalau gue mau jadi pro player tuh apa aja sih yang harus gue butuhin gitu? Jadi lu harus kayak betul-betul effort di game itu.
pertama Oke. sih itu. Jadi usaha Fokus. terus di game itu, di game yang disenengin ya. Fokus, pokoknya fokusnya udah main game itu aja dah. Oke, berarti kuncinya adalah tekun dan juga fokus, intinya gitu ya. Ada lagi nggak sih Jack selain itu dari lo kira-kira yang mungkin supaya dilirik sama tim e-sport untuk wah ini kira-kira potensial nih dia untuk gue masukin sebagai one of the team player di gue punya e-sport team gitu. Banyak kenal teman. Networking, oke, untuk berteman dengan Kalau teman yang baru, oke. Terus kalau udah kayak kan PUBG kan udah berapa season gitu kayak udah lumayan lama lah gamenya. Jadi bandnya kayak enggak ya, bukan game baru lah ya. jadi kayak mau dilirik tuh susah. Harus dari mulut ke mulut pro player kayak kan misalnya pro player lagi turnamen segala macem lagi dan tanding. dia tuh menonjol banget gitu loh sampai kayak wih jago nih sini nih. Dari situ nanti akan potensial untuk diliriknya jauh lebih besar ya. Berarti kuncinya adalah yang tadi lo bilang bahwa tetap fokus dan juga ningkatin skill untuk main gamenya gitu ya. Nah sebagai seorang pro player nih ya Jaxi, kalau lo sebenarnya nyaman dengan handphone yang mana sih? Kalau gue boleh tahu. Nih gue kan lagi coba-coba handphone, kebetulan gue nyaman dengan Poco X3 GT ya. Oke, berarti handphone yang digunakan Jaxi dalam bermain game selama ini adalah si Poco X3 GT gitu ya. Ternyata Jaxi emang udah nyaman nih Poco Friends untuk main game bareng sama Poco X3 GT. Nah, gue jadi penasaran mau liatin cara dia main PUBG tuh gimana sih Jaxi, ala Jaxi tuh gimana sih sebenarnya gitu kan. Boleh ditunjukin nggak ke gue lu gimana sih cara main PUBG dan segala macamnya? Boleh sih, boleh sih. Segala macamnya gitu ya. Oke. Banyak banget tadi Jaxi udah ngasih tips terus kemudian juga info untuk jadi main PUBG dan segala macam strateginya. Kalau strateginya sendiri ada strategi khusus nggak sih sebenarnya supaya lo tuh menang di ketika lagi main PUBG Mobile? Strategi khusus ya itu yang udah aku sebutin, udah setengah, pokoknya udah hafal map dalam game gitu. Oke. Terus udah enak lah gitu loh. Kayaknya seru banget sih nonton dia Seru sih. ya main game ya. Kayak yang lo tangannya nggak bisa berhenti buat gerak, responsif banget tangannya. Oke. Nah, tadi kan udah kelar nih untuk main PUBG Mobile di Poco X3 GT kan. Di Poco Space kali ini, lu juga akan main game yang mana gamenya cuma ada di sini. Game apa tuh? Gitu. Lu mau tahu? Boleh sih. Ada, namanya Pokoknya Segame dulu. Nah, tadi mungkin Jaxi GG banget kalau udah main game PUBG Mobile gitu ya. Tapi seperti biasa, kalau di Poco Space, ada satu game lagi yang mungkin bakalan takluk sama gue nih. Kalau masalah game sih, gue sih ya kecil lah. Oke. Pasti menang lah gue. Oke, kita buktiin aja karena setiap yang datang berkunjung ke Poco Space harus main game ini dan nantinya skor terbesar akan dipajang di klasmen. Oke, siapa takut? Oke, siapa takut? Oke, kita mulai ya gamenya. Udah siap lu, Jax? Siap. Siap, oke. Kita mulai ya. Oke. 3, 2, 1, let's go. Menang gak nih? Oke. Damn. 13 gua lumayan lah. Sekarang lu berapa? 13. Oke. Gantian gue ya. Agak susah ya. Agak susah ya. Iya, saya juga belum pernah main nih, jadi agak susah. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke. Kayaknya paling 5 lah, 5. Kalau nggak 2 deh. Oke. 1, 2. Oke. Nah kan. Berapa? Nggak ada nih. 7. Oh, ini 7. 7. Oke, ya lebih parah dari lo dong ya. Waduh, lebih parah ternyata gamenya susah ternyata ya. Oke, lo menang. Mungkin juga karena faktor lo ini juga ya, pro player. Enggak lah. Padahal gamenya receh banget ya. Oke, tadi kita udah main Pokonya Segame dulu. Dan ini dia klasmen sementara dari hasil Pokonya Segame dulu. Nah, ternyata nggak semua pro player tuh jago di semua game ya.
Itu tergantung dari dedikasi si gamer ini untuk dia lebih fokus di game yang mana gitu ya, Jax. Untuk apa namanya? Oh, lu lebih ke PUBG M berarti lebih dedikasi untuk effort lu jauh lebih besar di situ gitu. Ada yang di Mobile Legends mungkin atau ada yang di Free Fire tergantung dari gamenya sendiri berarti ya. Terima kasih sudah menyaksikan Poco Space di episode 14 kali ini. Masih ada Poco Space episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe YouTube channel Poco Indonesia. Jangan lupa juga ikut kuis Pokoknya Jangan Skip buat rangkai kalimat dari kata acak yang muncul di layar selama tayangan ini berlangsung. Format jawabannya adalah Poco #14_jawaban. Gua Galih dan Gue Jeksi. sampai jumpa minggu depan di misi seru selanjutnya. Bye. Thank you, Jaxi. Bang.